Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholila DM. Saya dari Stikes Surya Global Yogyakarta, Prodi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Promosi Kesehatan. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang organ reproduksi manusia. Nah, sistem reproduksi manusia itu sendiri terbagi menjadi dua, alat reproduksi wanita dan alat reproduksi pria. Fungsi dari sistem reproduksi pria sendiri untuk memproduksi, menyimpan, dan juga menyalurkan sperma untuk dibuahi sel telur. Dari sistem reproduksi wanita memiliki fungsi tempat memproduksi sel telur dan juga tempat penyimpanan janin berkembang biak sampai dengan Nah, selanjutnya ada alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria terbagi menjadi dua, alat reproduksi pria internal dan alat reproduksi pria eksternal. Alat reproduksi eksternal terbagi menjadi dua, yang pertama penis. Penis berfungsi sebagai penetrasi, yang kedua skrotum, suatu lipatan tubuh yang mempertahankan suhu tesis 2 derajat di bawah tubuh rongga perut. Nah, skrotum merupakan kantong yang di dalamnya berisi testis. Selanjutnya ada alat reproduksi pria internal. Alat reproduksi internal terbagi menjadi tiga. Yang pertama testis. Testis berfungsi penghasil sperma dan juga merupakan organ endokrin. Yang kedua ada ductus atau saluran reproduksi. Nah, ductus ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama epididymis. Epididymis berfungsi tempat penyimpanan sperma sampai sperma matang menuju vas deferens. Kemudian yang kedua ada vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai keluarnya sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Nah, yang terakhir adalah saluran ejakulasi. Terakhir ada kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada vesicula seminalis. Kelenjar yang panjangnya 5-10 cm yang berbentuk S dan berbelok-belok. Kemudian ada kelenjar prostat. Terletak di bawah vesicula urinaria, melekat pada dinding di bawah vesicula urinaria sekitar uretra bagian atas. Nah, yang terakhir ada kelenjar bulbauretra. Alat reproduksi wanita eksternal, yang pertama ada mons pubis, daerah tumbuhnya rambut, berfungsi melindungi genitalia dan masuknya kotoran. Kemudian ada labia mayora atau bibir besar, berbentuk lonjong dan menonjol. Labia minora, bibir kecil, bagian dalam bibir besar tanpa rambut. Kemudian ada vestibulum atau muara vagina yang berfungsi mengeluarkan cairan yang berguna untuk memasi vagina pada saat bersenggama. Kemudian ada klitoris atau jaringan yang berisi saraf, berfungsi menutupi organ-organ genitalia di dalamnya dan daerah erotik yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya ada hymen atau selaput darah, jaringan yang menutupi lubang vagina yang bersifat rapuh dan mudah robek. Nah, selanjutnya ada alat reproduksi wanita internal. Pertama, vagina. Vagina adalah saluran vulvulomembrans yang menghubungkan uterus dengan vulva. Yang pertama ada badan rahim atau yang berbentuk segitiga, terletak di bengkok ke arah ke depan. Kemudian ada leher rahim atau yang berbentuk silinder, terletak di puncak vagina. Yang terakhir ada rongga rahim atau covum uteri, terletak di uterus proksimal di atas muara tuba uterania yang berbentuk kubah. Selanjutnya ada tuba falopi yang berfungsi untuk pembuahan atau pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Dan sel telur tersebut yang sudah dibuahi akan menuju uterus atau rahim yang menempel. Ada ovarium atau indung telur, kelenjar yang berbentuk kenari dan terletak di kanan dan kiri uterus. Nah, selanjutnya ada oogenesis. Oogenesis ini terjadi pada reproduksi wanita. Urutan oogenesis terbagi menjadi 4. Yang pertama ada profilerasi atau perbanyakan yang terjadi secara berulang-ulang. Yang kedua ada pertumbuhan. Pada tahap ini, oogonium akan tumbuh semakin besar menjadi oogonium 1. Yang ketiga ada pematangan. Pada tahap ini akan mengalami 2 kali pembelahan meiosis. Nah, yang terakhir ada perubahan bentuk. Ootit yang mengalami fase terakhir akan mengalami perubahan bentuk menjadi gamet. Nah, selanjutnya ada spermatogenesis. Spermatogenesis ini yang terjadi pada reproduksi pria.
Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa melalui tahapan pembelahan mitosis dan juga pembelahan meiosis, di mana proses spermatogenesis ini bermula pada seorang pubertas dan berlanjut sehingga seumur hidup. Nah, spermatogenesis ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama spermatogonium, yang kedua spermatosit primer, yang ketiga spermatosit sekunder, yang keempat spermatid, dan yang kelima spermatozoa. Nah, spermatozoa terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian kepala, mengandung enzim dihidrogenase dan protase yang membantu sperma menembus dinding yang dimiliki sel telur. Yang kedua ada bagian tengah, memiliki banyak mitokondria sebagai penyimpan energi. Dan yang terakhir ada bagian ekor. Bagian ekor ini membantu mendorong gerakan maju ke depan hingga menuju sel telur. Nah, selanjutnya fertilisasi pembuahan, di mana sistem reproduksi manusia ini biasanya melibatkan fertilisasi internal dengan melakukan seksual. Seorang laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina yang berejakulasi semen yang mengandung sperma. Kemudian, sebagian kecil sperma melewati leher rahim menuju ke rahim. Kemudian ke saluran telur untuk pembuahan ovum, dan hanya satu dibutuhkan sperma untuk dibuahi oleh ovum. Setelah terjadi proses pembuahan tadi, ovum yang dinamakan dengan zigot akan keluar dari tuba Fallopi menuju uterus atau rahim yang berimplan ke dinding rahim. Nah, itu yang dinamakan dengan tanda-tanda awal kehamilan. Nah, selanjutnya menstruasi, di mana menstruasi ini memiliki 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi ini ketika sel telur tidak dibuahi sperma dan tidak ada pembuahan, dinding endometrium akan luruh melalui vagina atau serviks. Kemudian ada fase praovulasi, pematangan sel telur di dalam ovarium. Kemudian ada fase ovulasi, pelepasan sel telur dari ovarium menuju tuba Fallopi. Yang terakhir fase pasca ovulasi, di mana sel telur telah mencapai dinding rahim yang akan luruh menjadi menstruasi. Nah, di hari pertama sampai kelima, turunnya kadar estrogen dan luruh dan robeknya endometrium mengakibatkan pendarahan. Kemudian di hari 6 sampai 13, FSH memicu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mensekresi hormon estrogen. Kemudian pada di hari ke-14 terjadi peningkatan kadar RH merangsang pelepasan oosit sekunder dan folikel disebut ovulasi. Kemudian di hari ke-15 sampai 28 hari, folikel gedraf atau folikel matang yang telah melepaskan oosit sekunder yang berkerut menjadi korpus luteum. Korpus luteum juga mensekresikan hormon progesteron dan juga mensekresikan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Selanjutnya tentang kehamilan. Setelah zigot menempel dinding rahim disebut dengan proses kehamilan. Proses kehamilan memiliki 3 trimester. Trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Trimester 1 di minggu ketiga kehamilan, sel telur yang telah dibuahi semakin berkembang dan juga membentuk kantung yang berisi bakal janin atau embrio dan juga plasenta. Di sana terdapat ratusan sel-sel yang ikut berkembang, maka sirkulasi darah pun dimulai. Selanjutnya, pada akhir minggu keempat, kehamilan tabung jantung janin sudah mulai ada dan berdenyut 65 kali dalam 1 menit. Kemudian pada minggu ke-6 kehamilan, wajah dengan lingkaran besar untuk muka, hidung, mulut, rahang bawah, tenggorokan, dan hidung sudah mulai terbentuk dan bayi pun sudah mulai melengkung seperti huruf C. Selanjutnya, pada minggu ke-7, janin mulai membentuk tangan dan kaki dan ukuran pun 2 kali lipat lebih besar. Kemudian pada minggu ke-8 sampai 10, janin mulai melewati masa kritisnya dari perkembangan organ dan juga struktur tubuhnya. Pada masa ini janin sudah terlihat seperti manusia. Kemudian pada minggu ke-11 sampai 13, otak semakin berkembang dengan pesat, ginjal yang sudah mulai mengeluarkan urin, dan tangan sudah besar mengepal seperti tinju. Pada minggu ke-12, alat kelamin sudah mulai terbentuk. Selanjutnya memasuki trimester kedua. Biasanya
trimester kedua ini resiko keguguran pada kandungan semakin menurun karena kandungan sudah mulai kuat dan berkembang. Trimester ini berat bayi pada kandungan 42 gram dengan panjang 9 cm. Minggu ke-14-15, bayi sudah mulai bisa mendeteksi cahaya dan indera perasanya juga terbentuk. Kemudian pada minggu 16-18, bayi sudah mulai mengalami lunjakan perkembangan dan alat kelaminnya sudah terlihat dengan baik. Maka dari itu bisa terlihat saat pemeriksaan USG. Selanjutnya, pada minggu ke-19, bayi sudah bisa mendengar. Dan minggu ke-20, bayi sudah bisa menelan dan memproduksi kotoran dan juga mekonium. Pada minggu ke-21 sampai 22, bayi sudah mulai aktif dan mulai terlihat seperti manusia kecil. Pada minggu ke-25, bayi sudah menunjukkan alis dan rambutnya, dan bayi juga sudah semakin berat karena memiliki lemak. Kemudian pada minggu ke-26, bayi sudah bisa menghirup dan mengeluarkan cairan dari plasenta, dan itu pertanda baik karena sekaligus untuk berlatih pernapasan. Selanjutnya, pada minggu ke-27, bayi sudah bisa membuka dan menutup matanya. Bayi juga bisa menghisap dan bayi juga bisa cegukan loh. Nah, terakhir trimester ketiga pada minggu ke-39 masuk dalam proses persalinan. Kadang kepala janin masuk ke dalam atas panggul, namun terkadang tidak masuk ke atas. Selanjutnya, kita memasuki proses persalinan, di mana proses persalinan ini memiliki kontraksi uterus hingga mencapai pembukaan lekap. Kala pertama ini memiliki dua fase. Yang pertama itu fase laten dan fase aktif. Fase laten ini pembukaan serviks 3 cm berlangsung kurang lebih 8 jam. Nah, fase aktif ini pembukaan serviks 4-10 cm, di mana fase aktif ini memiliki 3. Kemudian, fase aktif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, fase akselerasi, fase dilatasi maksimal, dan yang terakhir, fase deselerasi. Nah, selanjutnya kala 2 dimulai pembukaan sampai bayi lahir. Lamanya pada primi kurang lebih 1 jam, pada multi kurang lebih setengah jam. Selanjutnya, kala 3 dimulainya setelah bayi lahir dengan lahirnya plasenta berlangsung selama 6-15 menit. Nah, kala 3 ini pemberian oksitosin, fundus uteri, dan PTT. Selanjutnya, kala 4 dimulainya setelah lahirnya plasenta berakhir 2 jam setelah proses tersebut. Masa 2 jam setelah plasenta lahir yang perlu diobservasi tersebut adalah tekanan darah, nadi, suhu, dan pingu fundus uteri. Setelah masa persalinan dilanjut dengan masa laktasi. Masa laktasi ini di mana proses yang dipengaruhi oleh hipotalamus. Proses fisiologi laktasi sendiri ini mulai dari isapan bayi pada putus susu ibu. Kemudian hisapan tadi akan merangsang kelenjar hipofisis yang memproduksi prolaktin. Prolaktin ini adalah hormon utama untuk mengeluarkan air susu ibu. Nah, teman-teman semua bisa dilihat ya, ini adalah 9 posisi cara ibu menyusui yang benar. Kemudian ada posisi pelepasan susu yang benar dan yang salah. Nah, teman-teman semua, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.